Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaula muda yang amat saya sangat banggakan, anak-anak generasi Al-Quran, para pencinta Al-Quran yang amat saya sayangi dan yang amat saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang begitu banyak tak terhitung jumlahnya, yang seringkali kita luput dari meminta ataupun berdoa, tetapi Allah terus saja memberikan kenikmatan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, di hari akhir, di hari pembalasan, di mahkamah tertinggi Allah Rabbul Izzati, kelak kita akan mendapatkan satu naungan, satu pertolongan yang dinamakan dengan syafa'atul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae, dalam lanjutan pelajaran ilmu tajwid. Pada perjumpaan yang lalu kita telah membahas tentang mad, yaitu mad wajib mutasil. Saya ingin ingatkan dalam kesempatan ini sebelum saya lanjutkan pembahasan kita, ingat mad adalah bacaan panjang, kalimat panjang itu adalah mad. Kemudian mad terbagi dua macam secara garis besar, yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Ya, mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i dinamakan adalah mad asli. Bacaannya panjangnya hanya dua harokat, dua ketukan atau sama dengan satu alif. Ya. Dan ingat, yang menyebabkan bacaan menjadi panjang karena ada huruf mad. Huruf-huruf mad ada 3, yaitu alif, kemudian waw, dan iya. Alif apabila huruf sebelumnya yang menempel pada alif adalah bertanda fathah, maka itu adalah mad tabi'i, 2 harokat. Kemudian pada huruf waw, huruf sebelumnya yang menempel pada huruf waw adalah bertanda domah, maka wawnya adalah sukun. Ini adalah mad tabi'i, 2 harokat. Lalu iya, ini bertanda kasroh sebelumnya, huruf yang menempel pada iya bertanda kasroh sebelumnya. Ini adalah mad tabi'i. Baik, kemudian mad far'i. Apa itu mad far'i? Far'iyun, far'i itu artinya cabang. Mad far'i, mad yang memiliki bermacam-macam cabang, bermacam-macam jenis. Ada 14 macam dari mad far'i. Pada perjumpaan yang lalu sudah kita bahas tentang salah satu dari mad far'i, yaitu mad wajib muttasil. Kesempatan kali ini, perjumpaan kali ini, kita akan lanjutkan pelajaran ilmu tajwid kita, yaitu tentang mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil ini bagian dari mad far'i, ya. Mad far'i yang lalu sudah kita pelajari mad wajib mutasil. Kemudian yang kedua kali ini, pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu mad jaiz munfasil. Jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Perhatikan. Mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i. Mad
tabi'i bertemu atau berjumpa dengan hamzah. Hamzah dinamakan juga alif. Bertemu dengan hamzah atau alif. Nah, ingat pada mad wajib mutasil itu definisinya, pengertiannya adalah mad tabi'i bertemu berjumpa dengan hamzah atau alif dalam satu kata, itu pada mad wajib mutasil. Nah, pada mad jaiz munfasil ini bertemu atau berjumpa dengan hamzah atau alif di lain kata, pada lain kata, pada atau di ya lain kata, di lain kata. Mad jaiz munfasil yaitu mad tabi'i, mad asli bertemu dengan hamzah atau alif tetapi di lain kata, ya. Nanti akan kita lihat pada contoh-contohnya supaya kita lebih mengerti dan memahami dan mendalami ya tentang apa itu mad jaiz munfasil. Ya. Sekali lagi ingin saya sampaikan, penerapan mad terutama mad far'i yang panjangnya 5 sampai 6 harokat ini adalah ketika kita membaca Al-Qur'an secara mujawwad ya. Membaca Al-Qur'an itu ada dengan cara murotal, ada dengan cara mujawwad. Kalau murotal atau tartil biasanya dengan cara yang lambat, santai, ya tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Tetapi dengan mujawwad biasanya dengan menggunakan lantunan irama atau lagu, lagam-lagam Al-Qur'an yang bisa dipergunakan misalnya dengan menggunakan lagam bayati, kemudian juga sobah, ros, hijaj dan seterusnya. Nah, pada murotal ini mungkin tidak sepenuhnya bisa kita terapkan 5 sampai 6 harokat. Mungkin sekurang-kurangnya 2 atau mungkin sampai 3 atau mungkin 4 harokat. Tetapi kalau pada mujawwad ini benar-benar harus diterapkan ya. Kembali ke mad jaiz munfasil. Kita lihat pada contoh misalnya kita ambil pada surat-surat pendek di juz amma di juz yang ke-30. Misalnya di surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini surat yang ke-109. Di ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ingat, qul katakanlah ya panggilan ya munada ini ya. Kemudian ya perhatikan, ya ini adalah mad tabi'i. Ya adalah mad tabi'i 2 harokat. Ya ada alifnya mad tabi'i. Lalu setelah mad tabi'i, ingat pada pengertian. Berjumpa dengan hamzah atau alif, ayyuha dimulai dari alif. Alif ya ha. Ya mad tabi'i bertemu dengan alif ayyuha. Tetapi alif pada kata ayyuha ini adalah lain kata. Ayyuha tersendiri, ya tersendiri. Makanya disinilah adalah mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil tentang panjangnya ini juga hampir sama dengan mad tabi'i sekitar 5 sampai 6 harokat. 2,5 sampai 3 alif ya. Qul ya gitu ya. Ayyuhal kafirun ya. Itu pada contoh surat Al-Kafirun. Baik, kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Misalnya di surat Al-Kautsar. Al-Kautsar di surat yang ke-108. Di surat Al-Kautsar itu inna a'tainakal kautsar. Inna pasti. Nah ini alif. Ini asalnya mad tabi'i inna 2 harokat. Ya. Inna tetapi bertemu dengan alif atau hamzah. A'taina.
a'tainaka. A'tainaka. Inna a'tainakal kausar. Nah, innanya ini perhatikan, inna ini adalah mad tabi'i, mad asli, 2 harokat asalnya. Tetapi lalu setelah inna bertemu dengan hamzah, dengan hamzah atau alif. A'toina kan dimulai dari alif. A'toina. Nah, ketika dia berjumpa dengan alif maka ini akan menjadi mad jaiz munfasil, yang panjangnya melebihi dari mad tabi'i. Yang asalnya mad tabi'i hanya 2 harokat, tetapi menjadi 2,5 atau sampai 3 alif, menjadi 5 atau sampai 6 harokat. Inna a'tainakal kausar. Ya, itu adalah contoh dari mad jaiz munfasil. Bisa kita contohkan lagi pada surat Al-Humazah. Al-Humazah surat yang ke-104 di ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutama. Ya. Ini di surat Al-Humazah ya. Wa ma adraka. Nah, wa ma adraka. Wa ma ma-nya ini asalnya mad tabi'i. Lalu setelah ma ketemu dengan alif pada kata adraka. Nah, sehingga ma-nya menjadi mad jaiz munfasil, mad tabi'i pada kata ma bertemu dengan alif itu pada kata adraka, tetapi alifnya atau adrakanya tersendiri, berbeda dengan huruf ma, gitu ya. Wa ma adraka mal hutamah. Gitu ya. Baik, kita ambilkan contoh lagi di surat-surat yang masih juz amma, misalkan pada di surat Al-Lahab misalkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada Al-Lahab ini. Kata yada ya. Tabbat yada abi. Ada yada, pandangnya 2 harokat, kemudian abi. Nah, bertemu dengan yadanya adalah mad tabi'i, bertemu dengan huruf alif pada kata abi. Mad tabi'i, mad asli bertemu, yaitu yada, mad tabi'i bertemu dengan alif tetapi di lain kalimat, yaitu abi lahabi wa tab. Abi Lahab, celakalah adalah si Abi Lahab ya. Abu Lahab ini adalah pamannya dari Nabi Muhammad SAW. Diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Lahab. Kemudian masih di surat Al-Lahab juga misalnya ma aghna anhu malu wa ma kasab. Ma aghna, ma-nya asalnya mad tabi'i. Ma kemudian bertemu dengan alif pada kata aghna. Nah, ini adalah mad jaiz munfasil karena alifnya hamzahnya di lain kata ya. Di surat Al-Lahab itu banyak ya. Kemudian di contoh-contoh Al-Quran di surat yang lain juga tentunya saja sangat banyak. Saya kira mungkin saya anggap cukup mungkin ya contoh-contoh di Al-Quran di surat-surat yang pendek ya. Tapi kalau misalkan kita mau lanjutkan bisa saja, misalkan kita ambil pada surat Al-Baqarah misalnya. Di Al-Baqarah itu di ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila. Bima, ma-nya mad tabi'i. Bima, madnya ada alif mad tabi'i. Bertemu dengan unzila ya. Bima mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan alif pada kata unzila. Ya, unzila. Bima unzila. Ya, ini adalah contoh dari mad jaiz munfasil ya.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, gitu. Atau contoh lain misalkan pada surat Al-Imran ya, surat yang ketiga di ayat yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha. Allahu la, lam alif ini mad tabi'i. Ilaha bertemu dengan alif tapi di lain kata. Ini mad jaiz munfasil. Baik, satu contoh lagi barangkali kita ambil di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas. Ya ini adalah alif mad tabi'i bertemu dengan alif ya ha, ayyuhan nas. Ini adalah contoh dari mad jaiz munfasil ya. Baik para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, demikian kajian kita pada hari ini tentang mad jaiz munfasil. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.